Selamat malam, Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa dalam doa malam Sabtu 10 Juli 2021. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami datang untuk bersekutu denganmu dalam ibadah keluarga. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Amin. Mazmur 24 ayat 1 hingga 6. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Ibu Bapa dan anak-anakku sekalian, dalam Mazmur 24 ini, Daud mengawalinya dengan sebuah pengakuan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam pemahaman Daud, segala yang di luar Allah adalah milik Allah, sebab Dialah yang menciptakannya. Dan karena semua itu milik Allah, wajarlah jika semua makhluk menghormati dan menaati Allah. Dengan kata lain, Allah dimuliakan. Bagaimana caranya memuliakan Allah, saudara? Karena kita adalah milik Allah, maka kita dipanggil juga hidup sebagai miliknya sendiri. Itu jugalah yang ditekankan pada ayat 3 dan 4. Daud bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang langsung dijawabnya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, bersih tangan dan murni hati. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertera orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Jelaslah, tindakan manusia itu kebanyakan memang bukan tidak disengaja. Semua serba disengaja yang muncul dari hati dan pikiran. Dalam budaya Israel, hati dan pikiran itu memang satu. Agaknya hidup macam beginilah yang perlu kita kembangkan dalam keluarga kita di tengah pandemi ini. Meski tidak ada anggota keluarga yang positif COVID-19, namun karena selama seharian penuh 1 kali 24 jam saling bertemu, bisa jadi timbul gesekan antar anggota keluarga, antara suami istri, antara orang tua anak, antara saudara bersaudara, adik dan kakak. Pada titik ini, bersih tangan dan murni hati bisa menjadi kunci jawabannya. Atau jika ada seorang anggota keluarga ternyata perlu isolasi mandiri di rumah karena ketiadaan tempat di rumah sakit, kita perlu menjaga hati dan pikiran. Yang melayani yang tidak sakit, jangan sekali-kali mengeluh karena ketambahan tanggung jawab. Yang dilayani yang sakit juga jangan cepat mengeluh kalau kurang cepat dilayani. Semua baik yang sakit maupun yang sehat, baik yang dilayani maupun yang melayani, perlu menjaga hati dan pikiran.
sehingga yang keluar dari mulut atau yang diperbuat sungguh-sungguh tidak bercela. Belum lagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pendapatan biasanya menurun karena terimbas pandemi COVID. Karena itu setiap anggota keluarga perlu belajar menerima keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Keuangan memang perlu diatur dengan baik, dan lagi-lagi jangan mengeluh. Bersih tangan dan murni hati perlu kita wujudkan di rumah kita kala pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, mampukanlah kami sebagai umat kepunyaan-Mu sendiri untuk mengupayakan bersih tangan yang muncul dari hati yang murni. Dalam situasi pandemi ini, mampukan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami. Jangan biarkan tingkah laku kami malah melukai hati orang-orang yang paling dekat dengan kami. Mampukan kami untuk saling mendukung dan mendoakan satu sama lain sebagai anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk petugas Satgas mulai dari skala terkecil di RT hingga nasional. Berikan juga kemampuan kepada mereka untuk menjaga hati dan pikiran mereka dalam melayani masyarakat. Berikan juga ketulusan kepada dokter dan para medis. Juga pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dalam mengambil keputusan terbaik dalam situasi yang makin muram ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Ibu bapa dan anak-anakku sekalian, mari kita beristirahat malam ini, menyerahkan diri kita kepada rahmat Allah sendiri. Selamat malam. Tuhan memberkati.